sejahtera yang besar, dalam kuasa yang besar. Berfirmanlah bagi kami, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Kami terima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berdoa, haleluya, amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu, sungguh sangat bahagia kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini, berbahagialah orang yang membawa damai. Haleluya. Orang yang membawa damai berbahagia di dalam Tuhan. Kita akan membaca ayatnya di dalam Matius pasal 5 ayat 9. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Untuk bisa membawa damai ini luar biasa, keren. Karena apa? Orang tidak bisa mendapatkan damai, mencari damai kemana-mana pun tidak bisa, kecuali di dalam Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa damai sejahtera ini diberikan oleh Tuhan. Kalau kita mendapat hadiah, kita mendapat berkat, kalau kita mendapat rezeki, bantuan dari orang lain itu mungkin kita sukacita. Tetapi kalau damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan, damai sejahtera ini punya atau tidak punya harta, tetap damai sejahtera. Berhasil atau tidak berhasil, tetap damai sejahtera. Kok bisa? Bisa karena damai sejahtera ini diberikan oleh Tuhan. Artinya semua yang ada di dalam Kristus adalah menjadi ciptaan baru. Orang yang dewasa rohaninya, dia akan bisa damai sejahtera. Jadi nanti dicek pulang dari tempat ini, apakah Bapak Ibu ketika punya keuangan cukup ada damai sejahtera, atau keuangan nggak cukup, apakah masih damai sejahtera? Ketika suami berhasil, apakah damai sejahtera? Ketika suami belum berhasil, apakah tetap damai sejahtera? Nah, orang yang dewasa rohani, dia akan tetap damai sejahtera. Karena dia ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita semua jadi pejuang damai sejahtera. Karena apa? Kalau orang sudah damai sejahtera, ini luar biasa. Akan terjadi kegerakan Allah yang luar biasa. Dia akan mampu menghadapi masalah apapun. Orang yang damai di dalam hatinya, dia akan menang menghadapi situasi apapun.
Dia akan menang, akan menghadapi orang seperti apapun. Dan hari ini damai itu diberikan kepada Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Damai itu diberikan oleh Tuhan cuma-cuma. Kita harus terima damai sejahtera itu. Dan berbahagialah orang yang percaya, berbahagialah orang yang mau membawa damai. Haleluya. Kabar baiknya, ketika orang membawa damai, maka orang itu berkemenangan. Haleluya. Saudara dan saya berkemenangan karena damai Kristus itu memerintah di atas hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa membawa damai? Yang pertama adalah milikilah pribadi yang baik. Sekali lagi, untuk menjadi baik, untuk menjadi benar kita tidak mampu. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kita. Jadilah pribadi yang baik. Ketika kita memiliki pribadi yang baik, minimal diri kita sendiri damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain. Saudara, begitu banyak orang tidak bisa damai dengan dirinya sendiri. Karena merasa kurang, karena merasa ditempatkan di komunitas yang salah, karena memiliki hal-hal yang kekurangan, akhirnya dia tidak terima dengan dirinya, dia putus asa, bahkan menyalahkan Tuhan. Baik, kita lihat Amsal pasal 22 ayat 1. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ketika kita ambil keputusan untuk memiliki pribadi yang baik, maka saat itu juga Tuhan akan berikan. Bagaimana caranya? Ya hidup benar. Kalau kita hidup benar, pasti baik. Pokoknya kita untuk benarkan istilahnya jatuh bangun. Itu proses, tidak apa-apa. Tetapi kalau kita hidup benar, pasti baik. Nah, karakter kita cepat atau lambat pasti baik. Kita nggak usah takut, ya kita lakukan semampu kita, maka kebenaran itu akan muncul. Pribadi yang baik, dikatakan nama baik itu lebih berharga daripada emas tua. Dikasih orang lebih baik daripada dibenci orang. Nah, hari ini bagaimana pribadi kita ini baik? Yang pertama, saudara kasih dalam nama Tuhan, biarlah kita tetap lakukan kebenaran. Nah, ada satu contoh, dosen saya ini, saya begitu lihat pertama itu rasanya aneh. Profesor Dr. Sony Pranoto. Kemudian ada salah satu pangkatnya, gelar jabatannya itu, gelarnya itu MLM. Ternyata ada jabatan MLM. Saya bingung kan, MM. Singkat cerita di belakangnya itu Profesor Doktor, ada 17 gelar. Nah, sampai dia itu akhirnya saya bosen wisuda. Bahkan saya ngomong sama anak saya, kalau anak saya kuliah kedokteran tidak selesai, nanti saya akan kuliah juga kedokteran. Nah, dan dia ngomong soal harta itu gampang. Dia soal itu gampang. Jadi singkat cerita, dia itu memiliki 17 gelar, 11 organisasi sekuler dan rohani dia pegang. Terus kemudian dia itu ketua perbankan juga, dan kemudian dia pengacara, dia gembala, dia pokoknya ada kan alasannya kenapa nggak bisa kuliah, sibuk ini. Akhirnya dia ngomong, ya silakan nggak apa-apa sibuk, tapi saya gembala, sebentar lagi akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus, mempersiapkan untuk rapat sidang. Dan Bapak Ibu, dia tahun 97, 98, 99 itu kan krisis. Tapi gajinya dia rata-rata 300 juta. Nah, ketika sungguh-sungguh tadinya kan pokoknya kerja. Ketika sungguh-sungguh dari 300 juta itu gajinya cuma 25 juta. Tetapi dia katakan dia dapat damai luar biasa.
Singkat cerita, pokoknya di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa itu, gajinya memang kecil, tetapi justru istilahnya aset itu bertambah-tambah. Kalau istilahnya, kalau saudara tanya saya, rumah saya ada 17, mobil saya mewah ada 18, tanah saya kecil cuma 5 gunung nih, 5 gunung nih. Nah, tapi di tengah-tengah itu semua dia bersaksi, ini nggak ada apa-apanya, ini sampah. Dia ngomong, ini semua didapat istilahnya dari mana? Pokoknya hari Minggu saya disiplin, saya sendiri, istri anak saya itu harus ibadah. Mau ngantuk, mau apapun, tinggalkan yang lain. Dan dia menjadi ketua di organisasi sekuler. Ada banyak orang agama lain. Dia mengatakan dia jadi berkat. Oh, ternyata bapak ini walaupun sukses, ternyata dia rajin ibadah. Ternyata orang Kristen dan dia jadi berkat. Luar biasa. Bahkan dia nyumbang untuk tempat ibadah, dia nyumbang. Tapi dia ngomong, orang mau nungguin dia ini di rumahnya mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, tidak masalah, mau bisnis apapun, dia tinggalkan. Pokok hari Minggu dia harus. Dan anaknya saudara, tiga-tiganya itu hobinya balap mobil yang besar-besar, mobil mewah. Dia ngomong, kamu boleh istilahnya lomba, memang juara-juara terus, kamu boleh apapun, pokoknya Minggu harus ibadah. Saya pikir ini saya tertantang. Akhirnya saya bertanya, Prof, kenapa kok bisa begitu? Nah, dia jawab, saya ini seorang pengacara, tidak mau biasa-biasa. Kalau saya terima Tuhan itu istilahnya bukan istilahnya kalau nggak ada bukti nggak mau terima Tuhan. Singkat cerita dia bersaksi bahwa istrinya pernah mati suri selama 4 jam atau 4 hari. Jadi diizinkan oleh agama lain tuh silakan menyembuhkan, ini di Bondowoso, silakan menyembuhkan istri saya dengan cara apapun. Katanya, oh ini kerasukan jin ini, jin itu, jin SD, harus usir SMP, SMA sampai semua nggak bisa. Ujung-ujungnya apa? Dia didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, didoakan orang Kristen, sembuh dan mengalami mukjizat. Istrinya bangkit, dan ketika bangkit ditanya, Ma, tadi didoakan Kristen, Mama mau Kristen? Mau. Kalau begitu, oke, besok kita gereja sama-sama. Sejak saat itu dia mengalami pembaruan yang luar biasa. Waktu didoakan ada penglihatan. Bapak ini ada ini ya, jimat-jimat banyak. Waduh Pak Pendeta, bukan banyak lagi. 2 gudang. Besok saya nyewa pick up, mobil saya bawa ke sini dibakar. Ketika dibakar saudara, itu apinya biru luar biasa ya. Api biru pokoknya banyak yang kejadian. Nah, ini yang senang doa pelepasan, banyak ada pelajaran. Semua udah ditutup bungkus ini. Kuasa Tuhan, pokoknya orang-orang di situ. Ada satu anjingnya itu harganya 2 miliar. Jadi tidak ditutup bungkus. Ketika doa pelepasan itu, rohnya masuk ke anjingnya itu, anjingnya langsung tumbang, geletak. Nah itu. Jadi roh jahat bisa juga masuk di babi itu. Jadi dia radikal dengan Tuhan karena dia bilang, saya ini hutang nyawa. Saya lihat dengan mata kepala istri saya dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan saya dapat kedamaian. Dulu gaji 300 juta, dulu kesibukan luar biasa. Saya gaji sekarang kecil tapi berkat itu luar biasa. Bapak Ibu, orang dari seberang sekarang berduyun-duyun untuk datang ke kita. Mari kita semua kita yang ada di dalam Kristus jangan mundur untuk hari Minggu, harga mati. Ini saya sendiri melihat, saya sangat diberkati dengan kesaksiannya. Orang yang sudah hebat saja, tinggalkan itu, anak-anaknya mau tidur, mau apa, dan pokoknya harga mati. Ini ada sesuatu yang luar biasa dari profesor ini. Dia rendah hati, dia ngomong, sekarang ini istilahnya hikmat itu penting, Tuhan berikan hikmat melalui pendidikan. Saya termotivasi, dia umur 69 tahun. Dia ngomong, kalau anak-anaknya nggak mau sekolah, saya akan sekolah. Jadi anak-anak muda di sini jangan berhenti. Bagaimana harus sekolah? Bagaimana harus ini? Orang istilahnya belum doktor saja, kayaknya sudah kayak doktor. Doktor 1 aja udah bangga. Saudara dosen saya itu tadinya saya heran, doktornya 5. Ini kemarin 17 gelarnya.
Ini bukan main-main. Artinya apa? Ternyata dengan dengan kapasitas dia itu, dia tetap rendah hati, nggak perlu pembuktian saya bisa atau enggak. Dan saudara kekasih dalam nama Tuhan, yang saya tangkap adalah dia bisa begitu mengandalkan Tuhan. Harta kekayaan belum tentu membuat kita damai. Dia bersaksi apapun yang terjadi. Dia menjadi penasehat KR-nya Insinyur Niko Bondowoso. Ada hambat di mana-mana, dia maju dia. Untuk Tuhan saya maju. Haleluya. Dan saudara, ketika KKR dia sakit jantung, saudaranya konglomerat mau dibawa ke mana? Ke Singapura. Enggak. Ini mau KKR kok, ini diandalkan Tuhan dan dia mengalami kesembuhan. Hari ini ada banyak orang kaya meninggalkan kekayaannya, meninggalkan kepercayaannya untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kesibukan kita yang mungkin hanya segelintir ini, yang hanya begini kita pertahankan untuk mendapat damai mungkin, untuk mendapat harta mungkin? Tapi hari ini lihatlah bahwa banyak orang datang kepada Tuhan untuk mencari damai. Harusnya saudara dan saya membawa damai untuk banyak orang. Jangan sampai kita sendiri yang ada di dalam rumah seperti anak sulung, tidak menghargai berkat Tuhan, tidak menghargai damai sejahtera, justru kita remehkan hadirat Tuhan. Ternyata betul, 2-3 orang berkumpul, Matius pasal 18, saudara, 2-3 orang berkumpul, Allah hadir, itu betul. Betul-betul luar biasa. Jadi menurut orang-orang yang di sana, wah, dalam Kristus itu luar biasa. Hari ini 2-3 orang berkumpul itu berbeda. Dan profesor ini bersaksi kemarin tuh, masa Covid ibadah tetap, dia kena Covid, seluruh sidang jemaatnya kena Covid, tapi tetap ibadah. Ini luar biasa. Puji Tuhan kita tidak kena Covid. Nah, yang kena sudah sembuh, ini luar biasa. Artinya ternyata kalau kita mau sungguh-sungguh, orang lain juga mungkin lebih sungguh-sungguh dari kita. Hari ini biarlah membuka hati kita supaya kita mau hidup benar di dalam Tuhan. Haleluya. Orang Kristen hari Minggu di mana? Jalan-jalan, malu. Orang Kristen hari Minggu di mana? Bisnis, malu. Betul saudara. Orang Kristen hari Minggu di mana? Di pantai, malu. Saya dapat templakan besar ini dari profesor ini. Orang yang kaya, orang yang ini, dia seorang pengacara, dia masih melayani sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan semuanya. Orang lain perhatikan, kesibukan yang luar biasa, tapi untuk melayani Tuhan nomor 1. Mulai hari ini, kita semua akan radikal di dalam Tuhan. Cepat atau lambat, nama kita pasti baik. Kalau kita lakukan kebenaran, tidak usah takut, nama kita pasti baik. Kalau kita nggak melakukan yang salah, yang jelek, pasti nama Tuhan, pasti nama kita diangkat oleh Tuhan. Nggak usah takut dengan kejadian-kejadian di luar, orang mau ngomong-ngomong, nggak usah takut. Yang penting lakukan kebenaran, mujizat Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Saya rindu bahwa damai sejahtera ini tidak mempengaruhi ada atau tidak ada orang, sedikit atau banyak orang. Bagi Tuhan bisa menolong kita dengan sedikit orang. 300 orang anak buah Gideon dipakai Tuhan untuk ledakan-ledakan yang luar biasa. Hari ini saudara, dengan kita yang ada ini, Tuhan akan goncang dan pasar. Karena apa? Karena ada kegerakan Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan remehkan membawa damai ini. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau kita membawa damai, artinya kita menginjil. Kalau kita membawa damai, artinya keluar. Kalau kita berbicara tentang damai, tentang penginjilan, kita harus sediakan waktu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini yang mau membawa damai, katakan amin. Amin. Mulai hari ini berikan waktu khusus untuk menginjil. Saya mau membawa damai, minimal kemana? Jadi kita harus memang berikan waktu. Jangan di dalam. Pulang dari sini, saya mau membawa damai kemana? Ya udah, itu menginjil. Jadi kalau kita lakukan, saya percaya apa yang saya khotbahkan, apa yang saya sampaikan,
Ini pasti terjadi. Orang yang mempercayainya pasti terjadi. Dari kesaksian profesor tadi, dari gaji 300 tinggal 25, tapi asetnya bertambah. Artinya apa? Diberkati Tuhan luar biasa. Saudara kasih dalam nama Tuhan, mungkin gaji kita tetap, tapi Tuhan bisa memberkati dengan cara-cara yang lain. Lebih daripada itu, mau gaji naik atau nggak naik, tetap damai sejahtera. Luangkan waktu khusus untuk membawa damai. Hidup di dalam Kristus, kita harus dewasa. Yang kedua, bagaimana caranya kita membawa damai? Bijaksana. Haleluya. Bijaksana. Ya. Milikilah hati yang bijaksana. Ya. Kita akan lihat ya, Amsal 14 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Luar biasa. Coba baca yang di Roma 16 ayat 19. Roma 16 ayat 19. 2, 3. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Sekali lagi sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Nah, singkat cerita, orang-orang yang taat itu baik, tapi lebih baik kalau bijaksana. Nah, kebijaksanaan ini, di mana ada orang bijaksana, di situ pasti ada suasana damai. Nah, kebijaksanaan, di mana ada orang bijaksana, akan membawa ini sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita berjuang, marilah kita bekerja, masing-masing kita menjadi bijaksana. Haleluya. Kalau tadi sudah pribadi yang baik, sekarang memiliki hati yang bijaksana. Ini luar biasa. Orang yang bijaksana selalu akan berpikir terlebih dahulu sebelum berkata. Orang yang bijaksana selalu akan mengambil waktu untuk menyerahkan Tuhan, baik dalam pikirannya, dalam perkataannya. Itu hati-hati. Dia selalu berdoa, baik dalam hati atau secara ini, biasanya selalu tenang. Coba cari orang yang bijaksana itu biasanya menghadapi situasi itu tenang. Tenang itu dia sedang memikirkan sesuatu, tenang itu bisa berdoa. Jadi puji Tuhan kalau Bapak Ibu menjadi orang yang bijaksana. Suami-suami hendaklah hidup bijaksana, istri-istri hendaklah hidup bijaksana. Anak-anak pun kita semua akan belajar bijaksana. Saya belajar untuk bijaksana itu dari kecil. Saya punya teman-teman orang-orang tua. Artinya saya senang bertanya kepada orang-orang tua itu. Ya minimal ada masukan-masukan. Biasanya orang tua ada masukan yang lebih baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bijaksana ini, dia akan selalu damai sejahtera dalam hidupnya. Dia akan tenang dan dia akan membawa suasana yang lebih baik, suasana yang enak. Nah apalagi kalau kita punya anak, apalagi kalau kita punya cucu, rasanya itu tenang, rasanya itu damai sejahtera. Kalau bisa kumpul bersama, bisa makan bersama, bisa bersenda gurau bersama, itu tenang, enak sekali. Nah hari ini bagaimana kita bisa bijaksana? Ya kita santai saja, hidupnya santai, tetap tenang, lakukan kebenaran. Apa yang bisa kita bicarakan, apa yang kita bisa makan bersama. Dengan adanya gereja kita ini, biarlah kita semua menjadi bijaksana. Siapa yang harus bijaksana? Ya kita. Kalau suami bijaksana, maka istri itu akan damai sejahtera. Kalau istri bijaksana, maka suami juga akan tenang, damai sejahtera. Kalau orang tua, suami istri
atau orang tua bijaksana tidak pernah bertengkar, tidak pernah ribut, maka anak-anak itu akan damai. Maka secara langsung kita adalah pelaku pembawa damai. Dan orang yang membawa damai itu berbahagia. Baik, yang ketiga, bagaimana caranya untuk membawa damai? Yang ketiga adalah tetaplah fokus, lakukan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang positif. Haleluya. Kita baca ayatnya. Roma pasal 2 ayat 1. Roma 2 ayat 1. 1, 2, 3. Yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 9. 2, 3. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama dan juga orang Yunani. Coba dari atas ya. Ayat 9, betul itu. Kita akan baca di Alkitab. Ada yang bawa Alkitab? Roma pasal 2 ayat 9. Baik, kita akan baca bersama-sama Roma 2 ayat yang ke-9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi perbuatan baik ini ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini akan membawa sampai kepada hidup yang kekal. Nah, untuk kita tetap fokus melakukan hal yang baik, kita untuk fokus melakukan hal-hal yang positif, ini tidak gampang. Kalau hari ini kita melakukan yang baik, belum tentu besok kita melakukan yang baik. Nah, biarlah kita tetap fokus kepada hal-hal yang baik. Coba kita akan lihat Filipi 4. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Filipi 4 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, bukannya kita ketika berbuat baik kita pamer-pamerkan, tidak. Artinya lakukanlah terus perbuatan baik kita itu. Dilihat atau tidak dilihat orang, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus. Karena perbuatan baik ini akan terus kepada sampai hidup yang kekal. Apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Tetaplah fokus kepada yang baik. Tetaplah fokus kepada yang positif. Saya sedang belajar bagaimana situasi itu endingnya atau akhirnya pokoknya positif, pokoknya baik. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, boleh apapun masalah terjadi, mungkin masalah kecil, masalah besar, biarlah terjadi. Tetapi biarkanlah semuanya itu kita akhiri dengan yang baik, kita akhiri dengan yang positif. Hari ini tetap fokus. Kalau memang baik, lakukan saja. Terus lakukan, kita fokus. Bagaimana kita mendengar yang tidak baik, kita pokoknya hal yang positif, hal yang baik kita pikirkan, kita ucapkan, maka hal itu akan terjadi. Kalau kita memikirkan yang baik, kalau kita mengatakan yang baik, maka hasilnya adalah damai. Kalau yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan yang kita buat adalah baik, maka kita membawa damai. Kita ceritakan.
Kayak tadi ketika saya ketika saya mendapat kesaksian dari Bapak Sony Pranoto, saya diberkati. Saya berharap di sini pun melalui kesaksian yang baik itu juga ada banyak yang diberkati, atau semua kita diberkati. Saudara, ketika saya mendengar Bapak Ibu melakukan yang baik, saya diberkati. Dan mungkin saudara nggak cerita ke orang, tetapi melalui kesaksian saudara, orang akhirnya dengar, oh ternyata baik, oh ternyata bagus. Dan biarlah hidup kita yang singkat ini, hidup kita yang sederhana ini, hidup kita yang istilahnya waktu ini berharga. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita buat baik. Ketika ini baik, maka damai itu otomatis akan ada. Dan ketika kita cerita ke orang, maka damai itu akan kita sampaikan. Kita menjadi duta-duta kerajaan Allah, kita akan membawa damai. Nah, kalau kita belum ngomong apa saja, kehadiran kita membuat orang damai, ini luar biasa. Saya sangat yakin kalau di pikiran kita ini positif, kalau di pikiran kita ini hal-hal yang baik, kita sendiri jadi baik adanya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah fokus kepada kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, dan terus kita andalkan Tuhan. Kita tidak mampu, tapi bersama dengan Tuhan, kita ini akan dimampukan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut anak-anak Allah. Dan ternyata kalau kita ini membawa damai, ternyata Tuhan bersama dengan kita. Ada kesaksian yang hebat bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan diri kita, pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan perjamuan kudus bersama dengan Tuhan.